Dan jika kali ini Megawati lolos ke final atau bahkan kemungkinan juara, maka kedepannya di tahun selanjutnya hak siar Kovo bisa dikatakan akan naik karena konsumsi publik akan jauh lebih besar. Di musim lalu saja saat Megawati cuma lolos di semifinal, Kovo langsung bekerja sama dengan media-media internasional dan media-media di Indonesia dengan bersyukur banget kalau yang masuk final itu Megawati Sri. Kata-kata yang tepat yang patut diutarakan untuk mempresentasikan bagaimana keberuntungan Megawati masuk final jadi berkah bagi semua orang di atas lapangan ataupun di luar lapangan. Kemenangan Respak itu dipastikan setelah Megawati Sri melepaskan spike keras yang tak bisa diantisipasi pertahanan Real Estate pada set keempat. Spike itu menandai kesuksesan Respak kembali ke final Liga Voli Korea Selatan setelah 13 tahun. Megawati Sri pun langsung melakukan sujud syukur setelah melepaskan spike keras tersebut. Dia lalu dipeluk sang pelatih Ko Hae-jin. Saya mau sujud syukur sama Tuhan, ujar Megawati dalam wawancara dengan Kovo ketika ditanya apa yang dilakukannya setelah berikan poin penentu kemenangan. Selain itu, Megawati juga terlihat menangis usai bersalaman dengan para pemain Real Estate. Rekan-rekannya pun coba mendatanginya, termasuk Lee Sojong yang merupakan penerjemahnya saat merayakan kemenangan. Tampak jelas Megawati Sri berusaha berhenti dan menutupi tangisnya dengan handuk. Para pemain Respak pun kedapatan melakukan hal yang sama seperti setter Yameson dan libero Chesio. Megawati memang aktor utama di balik Respak ke final. Meski sempat underperform pada laga kedua, pemain berusia 25 tahun itu juga jadi bintang pada laga pertama saat mereka menang 3-0. Saya pikir saya tidak berpikir ini laga semifinal. Saya berpikir ini pertandingan biasa saja, ungkap Megawati. Namun siapa yang menyangka bahwa Kovo media Korea sampai dengan TV nasional mereka kebanjiran berkah gara-gara Megawati ke final. Semenjak Megawati lolos ke final, semuanya menayangkan acara itu serentak secara langsung satu sama lain. Bahkan Kovo yang biasanya jarang mengupload apapun langsung mengupload video tentang Megawati. Kemudian TV nasional pun di Korea menayangkan Megawati secara serentak atas kesuksesannya. Di balik penayangan itu ada sebuah kejutan yang bahkan melebihi perkiraan publik, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah final pertama di Korea bisa mereview sampai jutaan, bahkan mendapati suratan yang lebih banyak. Contohnya di tahun kemarin saat Bill Spider melawan Hyundai. Saat itu pertemuan final benar-benar sepi dan hanya mendapatkan penayangan terbesar di babak akhir. Lingkupan Korea pun tidak bisa menembus jutaan. Bahkan perbandingan antara views dan penayangan di semifinal antara Bill Spider melawan Respak saat playoff jauh lebih banyak pertandingan Respak melawan Hyundai ketimbang pertandingan ajang final itu. Namun semenjak Megawati masuk ke final, bisa dikatakan peningkatan drastis dalam data views baik di sosial media Kovo, penayangan TV nasional sampai media-media berita di Korea mengalami peningkatan drastis melebihi biasa-biasanya. Hal itu menjadi pertanda yang satu utama bahwa situasi rasa syukur terhadap Megatron ke final jauh lebih besar ketimbang apapun. Kita ambil contoh dalam website Kovo. Website Kovo sendiri mengalami peningkatan yang jauh lebih besar tentang minat publik terhadap laga final ini, di mana tiket pertandingan dipastikan akan habis total selama grand final. Memang pertandingan Bill Spider melawan Respak adalah pertandingan yang mendapati konsumsi tertinggi ketimbang pertandingan sebelumnya, sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh Megatron sangat besar. Dalam kanal YouTube Kovo sendiri, hanya kurang dari 16 jam views Megatron yang lolos ke final, hampir menyentuh 200.000 penonton, bahkan mengalahkan views KYK yang sudah diupload beberapa hari terakhir. Dan uniknya viewsnya juga mengalahkan Voli Putra, baik itu Hyundai ataupun berita-berita yang lainnya. Semuanya malah Megawati yang mendapati views tertinggi. Jelas ini adalah sebuah keuntungan yang sangat besar sekali dikarenakan langka dan jarang grand final Kovo mendapati sorotan sebesar ini. Rasa syukur terhadap pertandingan ini pun tak hanya ditenggari oleh pihak Kovo saja. Beberapa media Korea seperti SBS Sport mereka sangat bersyukur sekali ketika mengetahui bahwa Megawati dan Respak yang lolos ke final.
Bagaimana tidak, Xblessvote hanya butuh 13 jam. Ia bisa meraup total views hampir 300.000. Ini adalah trik rekor yang baru, dikarenakan dalam postingan-postingan terakhir Xblessvote, hanya views Megawati yang lolos ke final yang lebih besar. Tak hanya media-media mainstream, media-media YouTuber di Korea, Indonesia sampai seluruh yang membahas Megawati pun kedapatan berkah yang sangat besar sekali, di mana mereka mendapati sebuah trik rekor yang baru tentang peningkatan views semenjak Megawati lolos ke final. Lantas apa yang dibanggakan dengan keuntungan itu? Mungkin kita berpikir bahwa keuntungan itu hanyalah keuntungan biasa-biasa saja tanpa melihat dampak besarnya ke depan. Jika views cover secara opsional terus meningkat, maka otomatis hal itu akan meningkatkan harga tayang hak siar, terutama untuk grand final. Bahkan jika tiket cover untuk pertandingannya sendiri terus meningkat secara signifikan, maka harga tiket akan jauh lebih mahal karena orang-orang yang antusias sangat besar, apalagi secara keseluruhan grand final kali ini disoroti oleh dua negara besar, yakni Indonesia sekaligus Korea, yang dimana untuk pertama kalinya KOFO mendapati dua sorotan negara. Di musim lalu saja, saat Megawati cuma lolos di semifinal, KOFO langsung bekerja sama dengan media internasional dan media-media di Indonesia dengan uang sangat besar. Hal ini bertingkat karena konsumsi publik terhadap Liga Voli Korea begitu sangat tinggi. Dan jika kali ini Megawati lolos ke final atau bahkan kemungkinan juara, maka kedepannya di tahun selanjutnya hak siar KOFO bisa dikatakan akan naik karena konsumsi publik akan jauh lebih besar. Di musim lalu saja, saat Megawati cuma lolos di semifinal, KOFO langsung bekerja sama dengan media-media internasional dan media-media di Indonesia dengan uang yang sangat besar. Kemudian tingkatan gilanya lagi sponsor sampai dengan tiket, namun itu semua hanya bisa terjadi jika Megawati bertahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berkah Megawati ke final membuat semua orang bersyukur di atas lapangan. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.